Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang eh, external memory ya. External memory salah satunya yaitu tentang magnetic disk atau sering disebut sebagai hard disk drive atau disingkat dengan HDD ya, HDD. Nah, magnetic disk ini atau hard disk drive ini eh, merupakan memori sekunder dan mempunyai kapasitas yang sangat besar, ya, melebihi kapasitas dari internal memory seperti RAM, cache, dan lain sebagainya yang ada di dalam internal memory. Nah, pada dasarnya hard disk drive ini ya, terdiri dari beberapa atau tersusun dari platter ya, yang dinamakan sebagai platter ya. Jadi terdiri dari beberapa platter, bisa uh, tergantung dari spesifikasi uh, magnetic disknya ya, berapa platter yang dia punya. Misalkan dia punya ini seperti pada gambar ada 4 platter. Nah, mereka nanti disusun sedemikian rupa saling bergempetan, kemudian uh, dihubungkan ke yang namanya spindle ya, merupakan poros yang fungsinya nanti untuk memutar setiap platter ini ya. Artinya nanti setiap platter yang ada di sini adalah fix, jadi tidak tidak bergerak ke kiri atau ke kanan ya. Semua ini fix di tengah. Namun yang berputar nanti adalah spindle. Nah, kemudian untuk di dalam platter ini ya terdiri dari dua permukaan ya. Ada permukaan yang di atas ya, upper, kemudian ada down ya. Jadi satu platter ada dua permukaan. Nah, setiap permukaan dia merupakan tempat dari data nanti ya. Merupakan tempat dari data kita ya. Jadi nanti data bisa di write di permukaan yang di bagian atas, bisa di write di permukaan yang bagian bawah ya. Nah, setiap permukaan ya, per platter ini kapasitas dari permukaan yang satu dengan yang permukaan upper dengan down itu sama kapasitasnya. Kemudian kapasitas platter 1, platter 2, misalkan ada ini, platter 3 itu sama ya, semua sama, pada dasarnya sama. Nah, kemudian setiap permukaan dari platter ini uh, terdiri dari material-material yang sifatnya uh, magnetik ya, sifatnya magnetik. Jadi nanti ya, jadi di sini ini sifatnya magnetik ya, magnetik. Nah, melalui read write head maka data akan dibaca ya, read write head maka data akan dibaca. Nah, namun read write head-nya ini ya, yang di sini misalnya ini tidak bersentuhan dengan permukaan ya. Tidak bersentuhan dengan permukaan. Kalau dia bersentuhan maka permukaannya akan rusak, crash ya. Jadi dia tidak bersentuhan. Jadi ada sekitar beberapa milimeter jarak antara read write head-nya ini ya dengan permukaannya. Nah, terus yang menjadi pertanyaannya bagaimana caranya read write head ini bisa mengakses data yang ada di setiap permukaan ini, yaitu dengan cara uh, medan magnetik tadi ya, medan magnetik tadi. Jadi ada sistem komunikasi medan magnetik
yang dari surface-nya ini, permukaannya ini, ke head yang merupakan yang bersifat magnetik juga. Ya. Jadi ada komunikasi antara mereka yang bisa meread data, ya, kemudian merwrite data ke setiap permukaan. Nah, kembali lagi ke sini ya. Jadi untuk membaca data ya, yang ada di dalam permukaan, ya, yang ada di dalam permukaan, dia menggunakan read write head, ya read write head yang terhubung ke yang namanya di sini ada head stack assembly, ya head stack assembly. Nah ini head stack assembly ini adalah fix, jadi dia tidak akan bergerak kemana-mana, dia fix ya, fix. Nah yang bergerak adalah read write head-nya ini, ya read write head-nya ini akan bergerak uh, ke depan dan ke belakang, ya untuk mengakses setiap data yang ada di dalam permukaan, setiap permukaan. Ya. Jadi head-nya ini akan maju, bergerak mundur, kemudian bergerak maju dan seterusnya untuk mengakses seluruh data yang ada di permukaan setiap letter. Nah, kemudian kalau kita ambil sebuah letter ya atau sebuah permukaan, misalkan ini adalah permukaan dari sebuah letter ya. Nah, nanti kalau dia misalkan diakses ya, misalkan spindle-nya ini tadi berputar searah jarum jam ya, berputar searah jarum jam ya, maka data bisa diakses, dia juga akan berputar searah jarum jam seperti ini ya. Nah, ini disebut sebagai track ya, disebut sebagai track. Nah, di sini setelah misalkan setelah menulis atau melakukan write data terhadap satu track, maka head-nya ini akan berpindah ke track berikutnya, ya, menulis data di track berikutnya. Kemudian ke track berikutnya, kemudian ke track berikutnya sampai dia benar-benar full, benar-benar selesai untuk menuliskan semua data. Nah, kemudian data sebenarnya tidak secara continuously di store ke dalam satu track ya, tetapi nanti dia akan dibagi-bagi ya, dibagi-bagi menjadi sektor. Jadi di dalam setiap track ini ya, di dalam setiap track ini ada nanti yang namanya sektor. Dibagi-bagi lagi dia ke dalam sektor. Oke. Jadi intinya di sini setiap letter mempunyai dua permukaan, dua surface. Ada yang upper, ada yang down. Ada atas dan bawah. Kemudian setiap permukaan, setiap surface ya, dia terdiri dari beberapa track ya, beberapa track. Beberapa track ya. Kemudian di setiap track dia terdiri dari sejumlah sektor ya, sektor. Nah, kemudian bagaimana cara atau komponen-komponen dari setiap sektor itu adalah, misalkan ini adalah sektor ya, kita ambil misalkan ini, misalkan kita ambil satu sektor, misalkan ini,
maka komponen dari setiap sektor ini ada 3 komponen utama. Ya. Yang pertama di sini ini merupakan header ya, header atau ID field. Nah ini tugasnya nanti sebagai penanda dari ini adalah sektor keberapa, ya, sektor keberapa berdasarkan ID field-nya ini, ya, atau ini sering disebut sebagai preamble. Oke. Kemudian diikuti dengan data. Nah ini data yang akan disetor ke dalam sektor itu. Ya. Kemudian setelah itu, setelah data, ini disebut sebagai trailer. Ya. Trailer fungsinya ini adalah tempat dari CRC. Ya, CRC cyclic redundant check, ya, atau check redundant cyclic. Nanti bisa kalian lihat di buku. Tapi ini fungsinya untuk melakukan pengecekan error atau apa, mendeteksi error dan mengoreksi error. Nah, ini fungsinya nanti. Nah, jadi terdiri dari 3 komponen, ada header, data, dan trailer. Nah, setiap sektor ini pastinya mempunyai ID field-nya tadi ya. Misalkan dari sektor 0, kemudian sektor 1, sektor 2, sektor 3, 4, dan lain sebagainya. Tergantung spesifikasi berapa sektor dia di dalam satu track. Nah, ini tadi untuk pergerakan dari head assembly ya. Read write read write datanya nih, read write headnya nih ya. Jadi dia bergerak, directionnya bisa maju, bisa mundur. Hanya ini yang bergerak. Kemudian patternnya tetap diam ya, namun dia bisa berputar melalui spindle. Kemudian read write head-nya ini fix, terhubung terhadap head assembly. Ya. Nah, misalkan kita akan menentukan kapasitas ya, kapasitas dari sebuah ini. Misalkan kita akan menentukan kapasitas dari sebuah hard disk atau sebuah platter. Nah, misalkan kita mempunyai di sini 4 platter ya. 4 platter artinya ini akan mempunyai nanti yang namanya 8 permukaan atau 8 surface. Ya. Nah, kemudian di dalam setiap permukaan terdiri dari beberapa track tadi. Ya kan, terdiri dari beberapa track. Nah, kemudian di sini misalkan terdiri dari 512 track. Ya. Ini per surface-nya. Ya. 512 track per surface. Kemudian setiap track ini, ya, setiap track terdiri dari, misalnya terdiri dari 64 sektor. Kemudian 64 sektor ya. Sektor ini terdiri dari apa?
Misalkan satu sektor terdiri dari 1 kilobyte. Jadi di dalam sektor ada data tadi. Misalkan 1 kilobyte atau 1 kilobyte 124 byte. Nah, di sini untuk menentukan kapasitasnya, artinya kita harus menghitung semua byte di dalam setiap permukaan ini atau di dalam 4 platter ini, ya, untuk mengetahui kapasitasnya. Nah, yang pertama untuk mengetahui kapasitas dari disk ini, ya, yang terdiri dari 4 platter ini. Nah, kita mulai dari bagian terkecil saja dulu, ya. Bagian terkecil misalnya dari sektor. Misalkan dari sektor kita akan mulainya. Nah, kita tahu bahwa satu sektor 1 kilobyte. Oke, 1 kilobyte. Berarti di dalam satu track itu tadi kan terdapat 64 sektor. Ini per track. Terdapat 64 sektor per track. Ya. Berarti jumlah sektor di dalam satu track itu adalah misalkan 64 sektor, ya. Berarti dia sama dengan 64 kilobyte. Nah, ini untuk satu track. Oke. Kemudian satu permukaan, ya, di dalam satu permukaan ini terdiri dari 512 track. Ya, 512 track, maka dia akan menjadi untuk satu permukaan, saya hapus saja ya. Untuk satu permukaan, satu surface, ya, terdiri 512 track, ya, dikali 64 kilobyte, ya, 64 kilobyte. Maka untuk satu permukaan dia adalah kira-kira 32, ya, 768 kilobyte. Ini untuk satu permukaan. Nah, kita mempunyai 4 platter, ya, yang artinya ada 8 permukaan. Maka ini akan kita kalikan dengan 8 tentunya. Kita kalikan dengan 8 permukaan, ya, 8 permukaan. Maka hasilnya adalah 200 sekitar 262.144 kilobyte, ya. 262.144 kilobyte atau di dalam megabyte, ya, di dalam megabyte maka dia akan dibagi 1024, maka akan menjadi 256 megabyte. Nah, ini adalah kapasitas dari satu disk tersebut, ya, kapasitas dari satu disk tersebut. Nah, itu untuk kapasitas, ya, untuk kapasitas. Nah, kemudian, ya, kemudian di sini ketika nanti tadi kan setiap permukaan dia memiliki sejumlah track, kan, sejumlah track. Setiap permukaan dia memiliki sejumlah track. Kemudian kalau kita
hubungkan setiap tracknya itu adalah akan membentuk yang namanya silinder. Ya. Misalkan ini adalah permukaan 0, ya, misalkan platter 0, ya, platter 0 atau permukaan 0, kemudian di bawahnya ada permukaan 1, kemudian permukaan 2 untuk platter yang kedua, kemudian permukaan 3 ada di bawahnya, kemudian 4, kemudian 5. Ya. Jadi ada 6 permukaan misalnya. Ya. Nah di sini misalkan di permukaan 0 dia memiliki beberapa track tadi, beberapa track. Misalkan ini adalah track 0 ya, track 0, kemudian track 1, track 2. Berarti misalkan ada 3 track di setiap permukaan. Nah, di platter yang kedua juga demikian. Platter 0, platter 1, track 0, track 1, track 2. Kemudian di sini track 0, track 1, track 2. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau kita hubungkan per track ya, per track dengan jarak yang sama dari spindle ini atau head-nya ini nanti yang ada di sini ya, itu akan membentuk silinder. Ya. Jadi silinder ini adalah kumpulan dari sejumlah track yang tersusun ya, yang tersusun. Nah, untuk ke kapasitasnya nanti saja kita lihat. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang ini dulu. Oke. Nah, kita bagaimana cara mengakses dari setiap disk ini, setiap platter ini. Ya. Nah, cara mengaksesnya adalah, misalkan ini adalah head yang pertama, yang kedua, yang ketiga, 4, 5, 6. Nah, ini akan bergerak secara serentak. Ya. Bergerak secara serentak. Jadi tidak satu demi satu dia bergerak, tapi sekaligus semua head-nya ini bergerak. Misalkan nanti kita akan mengisi data atau mengakses data di track ini. Ya. Misalkan dimulai dari titik 0 ya, misalkan sektor 0, kemudian diikuti ke sektor 1, kemudian ke sektor 3 ya. Dan misalkan di sini sektor 9, ada 10 sektor. Nah, setelah itu, setelah full dia mengakses data yang ada di track ini ya, maka dia tidak akan langsung menuju track yang lain. Ya, dia tidak akan menuju track yang lain. Tapi dia akan tetap berada di read write head-nya ini akan tetap ada di sana, dan dia akan mengakses track yang sama ya. Misalkan ini adalah track 0, ini track 1 ya. Di track 1 dia akan mengakses di track 1 ya. Tetap dimulai dari sektor 0 ya. Jadi setelah selesai semua di satu permukaan, maka dia akan ke permukaan berikutnya ya. Ke permukaan berikutnya. Jadi dia belum menggerakkan yang namanya head assembly-nya ini sampai dia ke permukaan yang terakhir. Nah, setelah selesai di permukaan yang terakhir, maka jika masih ada data yang perlu diakses, maka head-nya ini akan bergerak. Ya. Misalkan dia ke sini, ya. Dia akan bergerak ke track berikutnya. Ya. Kemudian setelah semua track di sini ya selesai, maka dia akan pergi ke
track berikutnya. Nah, jadi itu mengapa dia bisa membentuk sebuah silinder, ya. Karena setiap track akan diakses membentuk silinder, ya. Kemudian setelah satu silinder selesai, maka mengakses silinder berikutnya yang artinya mengakses track berikutnya, ya. Setiap track pada permukaan. Jadi seperti itu kira-kira cara mengakses hard disk yang dilakukan oleh head assembly-nya. Jadi dia tidak akan mengakses data, ya, melakukan read write data secara misalkan secara random, ya. Misalkan track 0 terlebih dahulu. Kemudian nanti ke track 10 saja dulu atau ke track 20. Nah, itu akan berpengaruh terhadap latensi, ya, terhadap latensi. Nah, untuk ini tadi kita sudah bahas, ya, tentang kapasitasnya, ya. Jadi ada yang mempengaruhi, ada jumlah permukaan, ada jumlah track per silinder, kemudian jumlah sektor per tracknya, kemudian jumlah byte per sektornya. Nah, ini tadi, ya, mengapa tidak disarankan atau tidak diimplementasikan mengakses data pada setiap track itu secara random, ya, karena akan memakan banyak waktu, terutama di seek time-nya ini, ya, di seek time. Nah, di sini ada formula untuk mencari access time-nya, maka seek time ditambah dengan rotational time, ya. Nah, seek time ini adalah, ya, read write head mencapai silinder, ya. Read write head mencapai silinder atau mencapai track, ya, mencapai track. Misalkan misalkan kita mempunyai head assembly di misalkan ini adalah track 0, ya. Nah, sementara kita ingin mengakses data di track, misalkan track ini, ya, track 1, ya, track 1 di sektor, misalkan inilah sektor 0, sektor 1, sektor 2, di sektor 2, ya. Nah, seek time di sini adalah waktu yang dibutuhkan oleh read write head ini, ya, read write head ini mencapai silinder, ya, mencapai tracknya ini, ya. Jadi dari 0 ke track 1. Nah, itu yang dinamakan read write head, ya. Nah, kemudian rotational time, ya. Rotational time adalah waktu yang dibutuhkan oleh sektor ini, ya. Waktu yang dibutuhkan oleh sektor ini untuk mencapai head yang ada di sini tadi, ya. Jadi head tidak akan mencari titik sektornya berada, tapi sektornya akan mendekati head-nya karena permukaannya yang berputar, platernya yang berputar melalui spindle ini, ya. Jadi right head-nya ini akan menunggu sektornya sampai tepat di bawahnya, ya, sampai tepat di bawahnya. Itu yang disebut sebagai rotational time, ya, rotational time. Nah, misalkan untuk rotational time, ya, karena kita tidak tahu
tepatnya rotational time itu atau misalkan ini adalah sektor yang akan kita tuju, ya. Kemudian ini adalah head-nya sudah menuju di track yang tepat. Nah, kita tidak bisa memastikan bahwa rotational time ini sektor yang yang akan dituju, titiknya kita tidak mengetahuinya secara pasti. Bisa saja titik dari sektor ini ada di sudah melewati head-nya ini, ya. Sudah melewati head-nya ini atau berada di somewhere di sini atau berada di sini, ya. Kita tidak mengetahui secara pasti. Maka karena demikian, maka kita akan ambil average-nya, rata-ratanya, di mana setiap rata-rata dari satu track ini, ya, rata-rata dari satu track ini. Maka itu yang akan diperkirakan sebagai rotational time-nya tadi, ya. Karena ini tetap akan bergerak nanti terus-menerus. Jadi kita tidak tahu pasti di mana letak dari sektor yang akan kita tuju, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, misalkan di sini perputaran dari spindle, ya, atau satu plater atau permukaan ini 7.200 RPM. Kemudian kita akan mencari rotational time-nya, ya, rotational time yaitu 1/7.200, ya, dikali 60 second. Ini nanti akan dibagi dua lagi, ya, karena average dari satu track ini, ya, satu track ini average-nya akan dibagi dua, maka diperoleh 4,17 milisecond, ya. Kalau tidak dibagi dua, maka rotational time-nya menjadi 8,33 sekian, ya, milisecond. Nah, karena kita inginkan adalah average rotational time-nya, maka harus dibagi dua. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah transfer time, ya. Jadi transfer time-nya ini waktu yang dibutuhkan untuk melakukan read data atau melakukan write data. Nah, rumusnya adalah access time, ya. Setelah kita mengetahui access time-nya berapa, access time ditambah dengan read atau write time-nya. Nah, read atau write time-nya ini misalkan kita sudah berada di misalkan ini adalah write head-nya, ya. Write atau read head-nya. Kemudian yang akan kita tuju adalah di sini, ya. Atau misalkan ini akan sudah berada pas di bawahnya, ya. Pas di bawahnya sini. Ini adalah sektor yang akan kita tuju. Nah, read time atau write time, ya. Waktu yang dibutuhkan satu sektor ini bisa diakses penuh, ya. Jadi bisa diakses sampai dia menuju ke sampai semua sektor ini habis, ya. Artinya dia akan bergerak ke sini sampai dia habis di sini, ya. Sampai data-datanya habis di read atau di write untuk kapasitas dari satu sektor ini. Itu disebut sebagai read time atau write time. Jadi per sektor, ya. Nah, mungkin kalian akan bertanya, ini kan dibagi ke dalam
sektor, ya, dibagi ke dalam sektor setiap tracknya, ya, dibagi ke dalam sektor. Nah, mungkin ada yang bertanya, nah ini kan di dalam, ya, di bagian dalam, di track bagian dalam ini itu pasti akan berbeda kapasitasnya di track yang ada di luar karena eh, diameternya saja sudah berbeda. Mungkin kalian akan memikirkan seperti itu, ya. Nah, benar. Jadi ada dua metode, ya. Yang pertama ada constant angular velocity atau disingkat CAV. Ini merupakan fixed amount data, ya. Fixed amount data artinya di sini apa? Akan dirancang sedemikian rupa, ya, agar setiap sektor baik itu yang ada di bagian dalam atau di bagian luar itu mempunyai kapasitas yang sama, ya. Fix, mempunyai kapasitas yang sama atau kapasitas sama. Jadi di dalam ini sama dengan di sini, sama dengan di sini, ya. Itu akan mempermudah nanti proses melakukan read dan write data pada setiap setiap sektor. Nah, hanya saja density-nya, ya, kerapatan data ya di sektor bagian dalam dan yang bagian luar itu berbeda. Artinya di bagian dalam density-nya akan semakin tinggi, sementara di bagian luar akan semakin rendah, ya, akan semakin rendah. Yang berarti waktu yang dibutuhkan head dan right ini, ya, read write head ini untuk mengakses satu sektor itu sama semuanya, baik itu yang ada di dalam dan yang di luar, ya. Karena kapasitasnya sama, ya. Kapasitasnya sama, hanya kerapatannya yang berbeda. Nah, tapi waktu yang dibutuhkan untuk mengakses satu uh, sektor akan sama, ya. Berbeda dengan yang namanya multiple zone recording, ya, atau MZR. Dia mempunyai kapasitas yang berbeda untuk setiap sektor, ya. Atau ada zona-zonanya. Misalkan zona bagian dalam, ya, ada di sini, ya. Kemudian bagian luar ada di sini. Misalkan ini bagian luar, ya. Nah, jadi kapasitas yang ada di dalam itu dibedakan dengan kapasitas yang ada di luar ini, zona luar ini. Nah, ini akan lebih sulit untuk melakukan pengaksesan read dan write data, tapi nanti tentu akan berbeda waktu, ya. Waktu untuk mengakses yang ada di luar, ya, itu akan berbeda dengan waktu yang digunakan untuk mengakses data yang ada di dalam, karena kapasitasnya sudah berbeda. Artinya nanti ketika head-nya ini berpindah dari luar ke dalam, maka akan sulit untuk menentukan kapan dia selesai mengakses data tersebut atau melakukan read dan write data, ya. Tidak akan sama, ya. Nah, oleh sebab itu kebanyakan uh, pabrik, ya, pabrik untuk hard disk ini menerapkan yang namanya constant angular velocity, ya. Jadi semua dibuat sama kapasitasnya agar konstan kecepatannya untuk pengaksesan data. Sementara di sini kecepatannya akan berbeda-beda, ya, karena di sini lebih
kapasitasnya lebih tinggi, maka kecepatannya mungkin di sini akan lebih cepat dibanding yang di dalam. Agar apa? Agar pengaksesannya sama. Ya. Waktu pengaksesannya sama. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk hard disk drive. Kita akan masuk ke RAID system. Ya, RAID system. Nah, jadi di hard disk drive ini kalian nanti bisa kerjakan ada tugas ya di sini saja. Sebentar. Ada William Stelling ya. William Stelling 6.3 yang 8 edition. 6.3 yang 8 edition. Nah, sekian untuk pembelajaran di hard disk drive. Terima kasih.